Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Dengan bismillah, anak Indonesia cerdas, harapan bangsa. Pembelajaran kita sekarang adalah tematik kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Mari kita simak bersama. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tulislah barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering teman-teman menggunakan barang-barang yang sumber energinya dari listrik? Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemanfaatan yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat energi akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini, kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Mari kita simak bersama. Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Simak petunjuk berikut dengan seksama dan mari kita praktekkan secara bersama. Sekarang kita akan membuat kipas dari kertas. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan kertas berbentuk persegi. Kemudian kita siapkan lem. Ketiga, lipat kertas pada salah satu bagian ujung. Kemudian, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai ke seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas. Setelah keseluruhan kertas ini kita lipat, maka lipat kertasnya menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian sama besar. Kemudian sisinya kita beri lem. Setelah sisi sama sisi di dalamnya kita beri lem saling berhadapan itu, maka jadilah kipas dari kertas. Teman-teman silahkan juga membuat kipas dari kertas di rumah, boleh dengan bentuk yang berbeda. Selamat mencoba teman-teman.
Silakan teman-teman membuat kipas dari kertas. Setelah itu, tulis langkah-langkah membuat kipas di halaman 51 buku tema 2 teman-teman di rumah. Isi pada kolom yang tersedia. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Silahkan teman-teman menyimak penjelasan berikut dan tuliskan kegiatannya di kolom pada halaman 52 di buku tema teman-teman. Menjemur ikan menggunakan energi panas dalam bentuk cahaya matahari. Perubahan energinya dari ikan yang semula basah menjadi ikan kering. Menyetrika pakaian. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energinya dari setrika dingin menjadi panas. Dan kain yang semula kusut jika disetrika menjadi rapi. Bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah energi angin. Dari layang-layang berada di tanah menjadi terbang karena ada hembusan dari angin pada badan layang-layang. Membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas bara api. Perubahan energinya dari ikan mentah menjadi ikan masak. Berubah bentuknya karena panas dari api. Teman-teman telah mengetahui hal yang berkaitan dengan energi, sumber energi, serta perubahannya. Sekarang lakukan percobaan berikut tentang perubahan energi. Sekarang kita akan melakukan percobaan perubahan energi. Langkah kerjanya adalah 1. Kita ambil selembar kertas, kemudian kita akan menggambarnya menjadi membentuk spiral. Setelah selesai kita membentuk spiral, maka kita akan lubangi
kita masukkan benang. Setelah lilin dinyalakan, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Jangan terlalu dekat, angkat ke atas sedikit. Diamkan dan amati apa yang terjadi pada kertas spiral. Kemudian ditukar kertas spiralnya. Jika benar meletakkan kertas spiral di dekat api dengan jarak yang benar, maka akan terlihat kertas spiral akan berputar. Itu menandakan adanya perubahan energi panas yang terjadi pada kertas spiral yang berasal dari api. Silahkan diturunkan. Naikkan ke atas. Terus ya, diamkan. Setelah teman-teman melakukan percobaan perubahan energi pada halaman 53, sekarang kita membuat laporannya di halaman 54. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya adalah, silakan teman-teman isi, percobaan perubahan energi. Tujuan percobaannya mengetahui perubahan energi panas. Alat-alat, gunting, pensil, benang. Langkah kerja. Untuk langkah kerja silakan teman-teman tulis langkah kerja di percobaan perubahan energi di halaman 54. Hasil percobaannya adalah kertas spiral berputar didekatkan ke api lilin. Kesimpulannya, terjadi perubahan pada kertas spiral karena ada energi panas dari lilin. Ayo membaca. Sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat.
Tahukah teman-teman, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah di negara kita. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Sekarang, temukanlah sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak ditemui di sekitar pasar. Sumber daya alam lainnya yang dapat kita temukan di pasar adalah pemanfaatannya untuk bumbu masak, nasi kuning, jamu. Tempat dipasarkannya di supermarket dan di pasar. Kemudian, bawang. Pemanfaatannya untuk bumbu masak. Tempat dipasarkan di pasar, di supermarket. Sumber daya alam lainnya yang dapat kita temukan di pasar yaitu ikan. Pemanfaatannya sebagai bahan makanan. Tempat dipasarkan di pasar, di supermarket, atau di warung. Karet gelang. Pemanfaatannya mengikat bungkusan. Tempat dipasarkan di pasar dan di warung. Terima kasih anak Indonesia sudah menyimak pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kita ucap Alhamdulillah. Anak Indonesia cerdas, harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.